Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai vektor, di mana untuk yang pertama kali ini yaitunya capaian pembelajaran, yaitunya menerapkan konsep dan prinsip vektor ke dalam kinematika dan dinamika gerak partikel, usaha dan energi, fluida dinamis, getaran harmonis, gelombang bunyi dan cahaya dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitunya tujuan pembelajaran, di mana menerapkan prinsip operasi hitung vektor dan merancang percobaan penjumlahan vektor sebidang. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitunya apa itu vektor. Ada yang tahu apa itu vektor? Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu contoh, yaitunya permainan ular tangga, di mana di sini si R ingin menuju ke kotak 17, dia melewati terlebih dahulu kotak 3 dan langsung naik ke kotak 17. Nah, artinya di sini ya melewati vektor yang terpendek atau yang jarak terdekat. Nah, sehingga nanti akan terbentuk vektor seperti ini. Kemudian di sisi lain D ingin menuju ke kotak 17 juga, namun di kotak 5 terlebih dahulu, kemudian lanjut ke kotak 10, kemudian kotak 11 dan lanjut ke kotak 17. Dimana nantinya di sini akan melewati vektor yang terjauh, walaupun dengan perpindahan yang sama dengan yang si R tadi ya. Nah, itulah yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari penerapan vektor ini sendiri. Jadi ada keuntungannya. Kemudian kita lihat selanjutnya yaitunya pada permainan futsal, yaitunya permainan futsal ya. Nah, jadi di sini ada ditampilkan contoh. Nah, kita lihat di sini contohnya. Nah, apabila tim putih ingin mencetak gol, apabila Dedi langsung mengoper kepada Dendi, nah tentu saja di sini probabilitas untuk gol atau peluang untuk gol itu akan semakin kecil karena banyaknya tim lawan di sebelah Dendi. Nah, oleh karena itu di sini lintasan atau vektor yang terjauh menguntungkan bagi tim putih dengan cara mengoper kepada Neuer terlebih dahulu, kemudian mengoper kepada Dino dan Dino, sehingga memiliki peluang mencetak gol yang lebih besar dibandingkan dengan Dendi tadi. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasanya setiap vektor yang lebih pendek itu tidak selamanya itu menguntungkan. Nah, jadi di sini pada kasus permainan futsal, lintasan yang terjauh itu memiliki keuntungan, berbeda dengan dadu tadi. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwasanya vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, dimana di sini digambarkan yaitunya dengan anak panah, dimana panjang panah itu disebut dengan nilai, arah dari panah ini disebut dengan arah dari vektor. Nah, jadi vektor ini dituliskan yaitunya dengan huruf R besar dicetak tebal atau nilai mutlak dari R vektor. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengenal apa itu resultan. Nah, ada yang tahu apa resultan? Nah, jadi resultan itu adalah penjumlahan dua vektor atau lebih. Nah, untuk yang pertama yaitunya segaris dan searah. Dimana misalnya vektor F1 dan vektor F2 gitu searah dan segaris juga, sehingga akan menghasilkan resultan F1 ditambah F2 sama dengan Fr. Nah, yang bagian kedua yaitunya segaris dan berlawanan arah. Ada vektor F1 yang mengarah ke kanan dan vektor F2 yang mengarah ke kiri. Nah, misalkan dengan F1 itu bernilai positif dan F2 bernilai negatif. Jadi hasil resultannya yaitu F1 dikurang F2 sama dengan Fr. Nah, bagian C yaitunya dua buah vektor membentuk sudut 90. Misalnya vektor F1 ke arah kanan, nah vektor F2 ke arah atas. Kita misalkan F1 ini ke atas, jadi hasil resultannya yaitunya Fr, dimana ini akan menggunakan rumus Pitagoras. Fr sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, selanjutnya yaitunya kita misalkan contoh permasalahannya, dua buah vektor A dan B, di mana vektor A memiliki nilai besar 12 Newton ke arah kanan dan vektor B dengan besar 5 Newton ke arah kanan, seperti gambar berikut. Nah, itu ya, vektor A yang merah dan vektor B yang kanan yang biru. Tentukan besar dari kedua vektor tersebut. Nah, jadi penjumlahan vektor dengan metode ini, misalnya vektor A yang atas dan vektor B yang
ini yang sebelah kanan ke bawah, sehingga akan menghasilkan resultan Fr sama dengan A ditambah B. dimana nilai A tadi yaitunya 12 Newton dan nilai B 5 Newton, sehingga hasilnya 17 Newton. Nah, selanjutnya yaitunya penjumlahan vektor dengan metode jajaran genjang. Dimana nanti di sini nilai vektor A yang itu bagian atas dan vektor B yang miring, sehingga hasil resultannya yaitunya Fr sama dengan A ditambah B. Nah, selanjutnya itunya penjumlahan vektor dengan metode poligon, dimana di sini nanti akan ada 3 vektor, dimana vektor A di bagian bawah, vektor B yang miring, dan vektor C yang agak vertikal. Nah, sehingga resultan yang dibentuk yaitunya kita tarik dari sudut A ke sudut C, sehingga Fr sama dengan A ditambah B ditambah dengan C. Nah, itulah untuk metode poligon. Nah, selanjutnya yaitunya menentukan besar resultan vektor dengan kosinus, di mana R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah, nilai A yaitunya besar vektor A dan B besar vektor B, alfa sudut antara vektor A dan B, dan R sama dengan besar resultan vektor A dan B. Dan persamaan yang kedua yaitunya R per sin alfa sama dengan B per sin alfa, sehingga sama dengan A per sin alfa dikurang theta. Nah, selanjutnya yaitunya perkalian vektor, dimana yang pertama yaitunya perkalian titik atau dot product, dimana ini merupakan perkalian skalar antara dua vektor yang menghasilkan besaran skalar, mana A dot B sama dengan AB cos alfa. Nah, pada perkalian titik vektor ini itu berlaku hukum komutatif, di mana A di dot B sama dengan B dot A. Jadi kalau kita balik pun itu nilainya tetap sama ya. Nah, selanjutnya berbeda dengan perkalian silang yaitu atau cross product, di mana ini merupakan perkalian silang antara dua vektor yang akan menghasilkan besaran vektor, di mana A cross B sama dengan AB sin alfa atau A dikali A cross B sama dengan C. Nah, di sini tidak berlaku hukum komutatif, artinya A cross B tidak sama dengan B cross A. Nah, selanjutnya yaitunya ada vektor satuan, di mana kita tampilkan gambar di sini. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z atau 3 dimensi ya. Nah, jadi besar nilai vektor A-nya itu yaitunya A sama dengan akar dari AXI kuadrat ditambah AYJ kuadrat ditambah AZK kuadrat. Nah, selanjutnya itunya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, di sini A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, dan yang B merupakan sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Nah, persamaan ini merupakan A ditambah B sama dengan AX ditambah BXI ditambah dengan AY ditambah BYJ dan ditambah dengan AZ tambah BZK. Dan yang kedua yaitunya A ditambah A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Nah, yang B yaitunya BXI ditambah BYJ dan ditambah BZK. Nah, kedua persamaan ini A kurang B sama dengan AX dikurang BXI ditambah AY dikurang BYJ dan ditambah AZ dikurang BZK. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, diketahui dua vektor A sama dengan 4i ditambah 6j dikurang 4k dan B sama dengan 6i dikurang 4j dikurang 8k. Tentukanlah nilai A tambah B dan A dikurang B-nya. Nah, silakan dikerjakan ya. Nanti kita coba bahas bersama-sama. Nah, selanjutnya yaitunya perkalian vektor satuan, dimana di sini perkalian skalar atau dot antara dua vektor satuan jenis, mana I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Nah, itu ya. Selanjutnya itunya perkalian skalar antara dua vektor juga, tapi ini tidak sejenis. Nah, jadi di sini akan menghasilkan persamaan, yaitunya I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I dengan hasil yaitunya sama dengan 0.
Nah, selanjutnya itulah ya perbedaan antara yang satuan sejenis dan tidak sejenis. Nah, jadi sudut apit antara dua vektor itu adalah 90 derajat dengan cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitunya ada perkalian vektor satuan, di mana perkalian vektor antara dua vektor yaitunya satuan sejenis, di mana nanti akan menghasilkan persamaan I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K dengan hasil 0. Nah, sudut apit antara dua vektor ini itu adalah 0 derajat, di mana dengan sin 0 derajat itu adalah 0. Selanjutnya di sini ada perkalian cross antara dua vektor juga, tapi ini tidak sejenis ya. Nah, di sini ada gambar sumbu I, sumbu J dan sumbu K. Di situ besarnya sama-sama 90 derajat sehingga persamaannya I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J, J cross I sama dengan min K, I cross K sama dengan min J, dan K cross J sama dengan min I. Kemudian kita coba mengerjakan contoh ya soal perkalian dot dan cross, dimana diketahui dua vektor A sama dengan 4i ditambah 6j dikurang 4k dan B sama dengan 6i dikurang 4j dikurang 8k. Tentukanlah nilai A dot B dan A cross B nya. Kemudian terakhir coba kita selesaikan kasus ini ya. Pada permainan futsal yang ditampilkan sebelumnya pada video tadi, apabila Dedi mengoper bola kepada Neuer sejauh 3 meter, lalu Neuer mengoper bola kepada Dino sejauh 5 meter, dan kemudian Dino menendang bola ke gawang sejauh 7 meter. Tentukanlah panjang lintasan yang dibentuk oleh bola. Nah, oke Ananda sekalian, mungkin sekian ya pertemuan kita pada materi kali ini, materi vektor. Jangan lupa dikerjakan latihan yang tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.